Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seperti yang diharapkan dari topeng artefak dewa kualitas tertinggi di Istana Samsara. Di bawah transformasi seperti itu, topeng itu persis sama denganku, Changqi berkata. Luar biasa, dengan cara ini, bahkan banyak tetua dari Sekte Gunung Pertunjukan mungkin tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu, puji Zhou Xianyang sambil bertepuk tangan. Selanjutnya, saya berharap rekan Chang dapat menjelaskan ciri-ciri metode kultivasi Anda kepada saya secara detail, kata Han Li kepada Changqi. Karena dia ingin menghindari segala macam masalah, dia sudah terbiasa menyamar sebagai orang lain. Oleh karena itu, saat dia menggerakkan tangan dan kakinya, tindakan dan sikapnya telah berubah. Dia terlihat sangat mirip dengan Changqi, menyebabkan Zhou Xianyang berseru kagum. Tentu saja, Changqi mengangguk. Kalian bicara secara detail di sini. Saya akan pergi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai sekte yang berpartisipasi dalam seleksi ini, kata Zhou Xianyang dan pergi lebih dulu. Di ruang rahasia, hanya suara diskusi Han Li dan Zhou Xianyang yang tersisa. Sebulan berlalu dengan cepat. Di pagi hari, seluruh kota Jiuyuan kosong. Hampir semua orang berkumpul di kaki gunung Jiuyuan. Seleksi perjamuan bodi akan diadakan di luar gerbang kuil Jiuyuan hari ini. Han Li sudah lama mengubah penampilannya dan menjelma menjadi Changqi. Dia mengikuti Zhou Xianyang dan beberapa tetua dari Shou Mountain Sect ke Gunung Jiuyuan. Sepanjang jalan, meskipun Han Li tidak banyak bicara, dia kadang-kadang bertukar kata dengan beberapa tetua dari Shou Mountain Sect. Penatua Changqi, yang dia pura-pura, telah berkeliaran di luar dan jarang bertemu dengan penatua lainnya, tetapi masih ada satu atau dua orang di antara mereka yang dia kenal. Namun, Han Li saat ini mampu mengatasinya dengan mudah. Setiap gerakannya seperti Changqi dan tidak memperlihatkan dirinya sama sekali. Beberapa dari mereka sampai di kaki gunung Jiuyuan dan melihat barisan pegunungan besar yang menjulang ke awan dari jauh. Barisan pegunungan membentang dan sangat hijau. Separuh bagian gunung tertutup lapisan awan tebal sehingga mustahil untuk melihat pemandangan di atas gunung. Di antara awan yang bergulung, ada cahaya redup. Jelas itu adalah lautan awan yang melindungi pegunungan. Di puncak gunung di belakang gerbang depan, air terjun mengalir deras dan pelangi menggantung di langit. Burung bangau dan kera terdengar di mana-mana. Angin gunung juga diselimuti oleh ki abadi, dan kekuatan spiritual langit dan bumi sangat berlimpah. Di depan gerbang gunung, ada sebuah kotak besar dengan keliling ratusan mil. Itu dibagi menjadi banyak area, dan setiap area memiliki arena seni bela diri yang berada beberapa meter di atas tanah. Area di luar arena seni bela diri dipisahkan oleh barisan. Saat ini, sudah ada puluhan ribu penonton yang berkumpul. Dari berdiri di tanah hingga melayang di udara, semuanya padat dan sulit dihitung. Han Li dan yang lainnya berjalan di sepanjang lorong yang telah dibuka sejak lama, dan di bawah bimbingan para murid kuil 9 asal, mereka berjalan sampai ke pintu masuk gunung. Di platform batu besar berbentuk setengah cincin. Di pintu masuk gunung berdiri sebuah gapura besar dengan 3 lantai dan 12 sudut. Itu tidak dicat merah dan hijau seperti yang ada di kaki gunung, tapi seluruhnya diukir dari batu giok roh, tampak seperti sepotong besar batu giok hijau tua. Di atas gapura peringatan, ada sebuah plakat batu giok putih dengan tulisan, 9 elemen alam agung, tertulis di atasnya dengan tulisan segel emas kuno. Han Li mengikuti gapura dan melihat ke dalam. Dia melihat tangga batu berkelok-kelok ke atas, menuju ke sepetak kabut. Pemandangan di jalur pegunungan menghilang dan tidak terlihat dengan jelas. Sesampainya di platform batu setengah lingkaran, Han Li melihat sudah ada deretan kursi yang dipasang di atasnya, tersebar padat dan menghadapi puluhan arena pencaksilat di depannya.
Orang-orang dari Sekte Gunung Pertunjukan dipandu oleh murid-murid kuil 9 asal ke tempat duduk di sebelah kiri yang agak jauh dari tengah. Zhou Xianyang menyapa beberapa pemimpin sekte yang dikenalnya di dekatnya dan kemudian duduk di kursi itu. Orang lain datang dan berdiri di belakangnya. Saya mendengar bahwa Penatua Changqi yang selalu bepergian telah kembali ke sekte. Saya belum bisa mengunjunginya sebelumnya. Saya ingin tahu siapa orang itu. Seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di sebelah Zhou Xianyang menoleh untuk melihat orang-orang dari Shou Mountain Sect dan bertanya. Han Li telah memeriksa informasi yang dikumpulkan Zhou Xianyang dan mengenali orang ini. Dia adalah pemimpin gunung dari Gunung Janji, Zhao Yuanlai, dan kultivator yang bertarung demi sekte mereka kali ini adalah adik laki-lakinya, Tetua Zhao. Dia adalah seorang kultivator dewa primordial tahap akhir yang mengembangkan kekuatan hukum es dan tidak lemah dalam pertempuran. Saudara muda Chang, karena Tuan Gunung Zhao ingin bertemu denganmu, kamu harus datang dan mengunjunginya, kata Zhou Xianyang sambil tersenyum. Salam, Tuan Gunung Zhao. Han Li keluar dari barisan dan membungkuk kepada Zhao Yuanlai. Zhao Yuanlai memandang Han Li dari atas ke bawah, lalu bertukar pandang dengan seorang pemuda ramping dan banci yang mengenakan jubah brokat putih di belakangnya. Mereka sepertinya berkomunikasi secara telepati. Han Li juga mengenal orang ini. Itu adalah Penatua Zhao. Tatapan bertemu dan mereka berdua mengangguk. Zhao Yuanlai mengangguk dan memuji, kemegahan ilahinya terkendali dan auranya tenang. Dia memang kartu truf yang selalu dirahasiakan oleh pemimpin Sekte Zhou. Tampaknya dengan adanya rekan Daois Chang di sini, Sekte Gunung Pertunjukan bertekad untuk mendapatkan token body. Dia telah menampilkan pertunjukan yang bagus, tetapi Han Li dapat melihat bahwa dia belum memahaminya. Sebaliknya, dia meremehkannya. Ketika Zhou Xianyang melihat semua ini, dia tertawa dalam hati. Jika Penatua Zhao benar-benar dapat bertemu dengan saudara muda Chang di kompetisi, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saat dia dan Zhao Yuanlai sedang berbasa-basi, seorang pria anggun berjubah hijau dengan pola bambu, diikuti oleh beberapa wanita cantik dengan pakaian sederhana dan bersih, juga berjalan ke platform batu setengah cincin dan berjalan menuju tempat duduk di sisi lain. Begitu dia melihat orang ini, wajah Zhou Xianyang tiba-tiba menjadi gelap dan ekspresi kebencian muncul di matanya. Zhao Yuanlai juga mengikuti pandangannya dan ekspresinya juga sedikit berubah, ekspresi jijik muncul di matanya. Orang itu, si Kong Jian, selalu bertingkah seperti pria sederhana kemanapun dia pergi. Apakah ada orang di wilayah abadi asal emas yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang munafik yang tidak tahu malu? Zhao Yuanlai tidak menahan suaranya sama sekali saat menggumpat. Han Li juga menoleh dan melihat si Kong Jian sedang memegang teh harum yang dipersembahkan oleh wanita di sebelahnya. Saat dia membawanya ke mulutnya, dia sepertinya mendengar kata-kata Zhao Yuanlai dan menoleh dengan mata menyipit. Penampilannya memang layak disebut ganteng. Dia mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman provokatif terhadap Zhao Yuanlai dan Zhou Xianyang sambil menyesap teh. Mengapa orang ini tidak membawa murid sulungnya kali ini? Dia bahkan tidak membawa para tetua dari puncak matahari soliternya. Dia hanya membawa beberapa murid perempuan. Zhao Yuanlai bertanya dengan ragu. Zhou Xianyang tidak terkejut sama sekali. Dia melirik dan berkata, tidak perlu menebak. Orang tua ini kemungkinan besar terlalu berhati-hati dan ingin bersaing secara pribadi dengan juniornya. Ini, Zhao Yuanlai sedikit terkejut mendengar ini. Sebagai pemimpin sekte, bukan tidak mungkin dia bisa ikut serta dalam seleksi secara pribadi. Setidaknya tidak dilarang pada pengumuman sebelumnya. Namun, sebagian besar pemimpin sekte akan mempertimbangkan status dan tidak akan melakukannya. Lagi pula, jika melakukan kesalahan, mereka akan kehilangan muka seluruh sekte. Saat keduanya sedang berbicara,
bel yang keras tiba-tiba terdengar dari gerbang Gunung Kuil Jiuyuan. Diiringi suara bel yang tersisa, awan warna-warni melayang di langit dan langsung melewati lengkungan batu giok yang tinggi, mendarat di platform batu berbentuk cincin. Cahaya warna-warni berkelap-kelip di platform batu, dan 5 sosok muncul dari sana. Melihat hal tersebut, para pemimpin sekte yang mengikuti kompetisi berdiri, merapikan penampilan mereka, dan membungkuk kepada 5 orang dalam cahaya warna-warni. Han Li juga membungkuk kepada 5 orang itu, tapi dia melihat mereka dari sudut matanya. Di tengah-tengah kelompok, ada seseorang yang mengenakan mahkota emas dan seragam pejabat surgawi. Dia memiliki mata yang ramping, batang hidung yang mancung, dan bibir yang tipis. Dia adalah utusan abadi dari alam surgawi daratan tengah. Di sebelah kiri adalah seseorang yang mengenakan jubah hijau tua dan mahkota teratai. Dia adalah kepala kuil Jiuyuan, Tao Chunjun. Di sebelah kanan adalah orang bertubuh sedang, berpenampilan biasa, dan senyum hangat di wajahnya. Dia adalah kepala istana asal emas, Lu Chuanfeng. Ada orang lain di samping mereka masing-masing. Han Li belum pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dia pernah mendengar Zhou Xianyang menyebutkan sebelumnya, jadi dia bisa menebak identitas mereka. Di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua pucat, bengkak, berjubah ungu dengan perut buncit. Dia tampak lesu dan lelah. Dia adalah pemimpin aliansi kehidupan, Yang Mulia Bintang Surgawi. Di sebelah kanan adalah seorang pemuda dengan tubuh langsing dan rambut hitam. Rambut panjangnya berdiri tinggi, dan ada seikat rambut putih menjuntai di depan keningnya. Dia cukup tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia adalah penguasa Gunung Beizhou saat ini, Huo Yuan. Menurut Master Jing Yang, yang ditemui Han Li di lembah bangau liar di alam surgawi Gunung Hitam, penguasa Gunung Huo Yuan seharusnya menjadi penguasa gunung kelima di Gunung Beizhou. Setelah kelima orang itu muncul, sorak-sorai antusias pun terdengar di alun-alun. Pendeta Tao Chunjun melihat ini dan berjalan ke depan. Dia mengangkat tangannya dan menekan kekosongan, memberi tanda pada kerumunan untuk diam. Segera, gerbang Gunung Kuil Jiuyuan menjadi sunyi. Kemudian, dia berjalan kembali dan berbicara dengan utusan abadi dari pengadilan surgawi untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengatur agar semua orang duduk. Kebetulan, pertemuan besar Bodhi sudah dekat. Saya telah diberkati oleh surga dan bersedia merayakannya bersama semua kultivator di dunia. Hari ini, saya secara khusus akan mengeluarkan 12 token Bodhi kepada semua sekte surgawi utama di asal emas alam surgawi, sehingga setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk menghadiri jamuan makan dan menikmati buah Bodhi Dao bersama-sama, kata Tao Chunjun kepada orang banyak di alun-alun. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka sangat gembira, seolah-olah telah berbagi berkah dari pengadilan surgawi. Rahmat surga sangat luas, memberkati rakyat jelata. Rahmat surga sangat luas, memberkati rakyat jelata. Tidak ada seorang pun yang pertama mengatakan ini, tetapi orang banyak pun mengikutinya. Ketika utusan abadi dari pengadilan surgawi melihat ini, dia tampak cukup puas, dan senyuman muncul di wajahnya. Di sampingnya, kecuali Yang Mulia Bintang Surgawi yang tertidur, yang lain juga memiliki senyuman di wajahnya. Pada saat ini, seorang tetua kuil Jiuyuan yang bertanggung jawab atas kompetisi berjalan ke depan dan berkata kepada orang banyak, "Alam surgawi asal emas kita sangat luas, dan terdapat banyak sekte surgawi. Namun, jumlah token Bodhi terbatas. Hanya ada 12 di antaranya, dan itu akan bergantung pada kekuatan sekte surgawi yang ada di sini." Ketika para pemimpin dari 96 sekte di sekitarnya melihat ini, mereka berdiri dan menangkupkan tinju mereka. Karena ini adalah hadiah dari pengadilan surgawi, tentu saja kami akan melakukan yang terbaik. Sebelumnya semua sekte sudah menyerahkan daftar pesertanya.
Selanjutnya mari kita ajak para kultivator yang akan mengikuti kompetisi untuk maju dan mengundi putaran pertama, kata sesepuh tuan rumah. Ketika Han Li mendengar ini, dia bertukar pandang dengan Zhou Xianyang dan melangkah maju. Zhao Yuanlai, yang berdiri di belakangnya, juga mengikutinya ke depan panggung. Pada saat yang sama, dari sekte lain juga maju ke depan. Setelah Han Li berdiri diam, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa orang yang disebutkan oleh Zhou Xianyang untuk diperhatikan pada dasarnya telah muncul di atas panggung. Di antara mereka adalah Luo Yuanshan dari Hutan Penyesalan Hijau dan Peri Ziluo dari Danau Terpencil Surgawi. Tentu saja, ada juga Si Kongjian, yang mengabaikan posisinya sebagai pemimpin sekte dan secara pribadi berpartisipasi dalam kompetisi. Penonton di bawah panggung agak tidak setuju dengan perilaku orang ini, dan bahkan merasa tidak tahu malu. Untuk sesaat, alun-alun dipenuhi ejekan. Melihat ini, Si Kongjian malah tersenyum. Dengan sekejap, dia membuka kipas lipatnya dan melambaikannya dengan ringan. Dia tampak tenang. Namun, meski penonton mengkritik dalam hati, mereka masih mengagumi sikap tidak tahu malu orang ini. Lagi pula, begitu dia berhasil mendapatkan body token, manfaatnya akan cukup besar hingga membuat orang iri. Dari sudut pandang ini, pertaruhan Si Kongjian tidak dianggap sebagai kehilangan hikmah. Pemimpin Sekte Zhou, jika rekan Chang dari Sekte Anda mampu menarik Si Kongjian, Anda harus mengalahkannya. Dengan cara ini, prestise puncak matahari soliter akan jatuh ke dasar lembah, dan Anda dapat membalas dendam atas dendam Anda, sudah bertahun-tahun, kata Zhao Yuanlai sambil tersenyum. Mengundi untuk memutuskan, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Zhou Xianyang tersenyum dan mengangguk, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, berharap Penatua Zhao dapat bertemu Si Kongjian. Kenyataannya, kekuatan Si Kongjian sebagai pemimpin sekte sudah ada. Terlebih lagi, dia sudah memiliki reputasi sebagai orang yang jahat, jadi yang lain tentu saja berharap mereka tidak perlu bertarung dengannya. Saya punya 96 pil bertanda di sini. Sebentar lagi, Anda masing-masing akan memilih satu, dan nomor yang tercatat di dalamnya akan menjadi nomor Anda. Setelah itu melalui pemilihan nomor 1 akan bertarung melawan nomor 96, nomor 2 melawan nomor 95, dan seterusnya. Apakah semuanya jelas? Kata tetua tuan rumah perlahan. Jelas, jawab peserta serempak. Mulailah memilih nomormu. Setelah mengatakan ini, tetua tuan rumah dengan santai melemparkan pil. 96 manik-manik bundar yang bersinar terbang ke langit, seperti gugusan bintang, dan digantung di atas kepala peserta. Para peserta kemudian mengangkat tangan dan melambai, dan sebuah manik bundar terbang seperti meteor ke tangan mereka. Han Li mengangkat tangannya untuk mengambil manik bundar dan memindahkan seutas ki surgawi ke dalamnya. Manik bundar itu segera meredup, dan sebuah angka muncul di sana. Nomor 91, gumam Han Li. Orang-orang di sekitarnya juga memegang manik-manik bundar di tangan mereka dan melihat nomornya. Angka di tangan Si Kongjian tentu saja menjadi fokus kebanyakan orang, sehingga mereka semua menoleh ke arahnya. Ketika dia melihat semua orang sedang menatapnya, dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia mengangkat manik di tangannya, yang memiliki dua angka tertulis di atasnya, 9 dan 0. Jumlahnya tepat 90. Bagaimana? Pada saat ini, desahan datang dari kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria berkulit hijau dengan tanduk di kepala dan pipi melotot. Dia memegang manik di tangannya dan menatap Si Kongjian dengan keputusasaan di wajahnya. Sedangkan yang lainnya adalah, mereka juga merasakan senyum lega. Pada saat itu, Penatua Zhao tiba-tiba di sisi Han Li dan bertanya sambil tersenyum, "Heh, betapa sialnya. Rekan Daois Chang, berapa nomormu?" Ketika yang terakhir melihat nomor di atasnya, wajahnya tiba-tiba menegang, dan dia juga mengangkat manik bundarnya.
Han Li mengerutkan kening dan melihat angka, Lu, tertulis di manik bundar, yang berhubungan dengan angka 91. Ini benar-benar takdir, kata Zhao Kongjian sambil tersenyum masam. Ekspresinya pahit dan penuh penyesalan, tapi sudut mulutnya gemetar 2 kali. Jelas sekali dia tidak bisa menyembunyikan senyuman aslinya. Ketika mereka mengirimkan suara mereka ke Zhao Yuanlai, mereka berdua telah memutuskan bahwa Chang Qi adalah orang bodoh yang tidak berguna. Sekarang setelah dia menerima tawaran besar ini, wajar jika dia sangat gembira. Ini, saudara Zhao Kongjian, mohon bersikap lunak. Kemampuan akting Han Li lebih baik darinya, dan dia dengan sengaja merendahkan suaranya dengan penyesalan dan sedikit kegelisahan. Rekan Kongjian, begitu juga denganmu. Mendengar ini, kepercayaan diri Zhao Kongjian melonjak, namun mulutnya tetap sopan. Pada saat ini, suara ketua-ketua terdengar lagi, rekan Kongjian, 12 yang pertama dan 12 yang terakhir, silakan naik ke 12 platform seni bela diri cabang bumi untuk memulai kompetisi. Kalian semua, harap menunggu hingga panggung siap. Han Li dan Zhao Kongjian kebetulan termasuk peserta angkatan pertama. Menurut pembagian 12 cabang bumi, mereka diatur pada platform seni bela diri ke-6, yaitu platform Si. Platform Wu Si Kongjian berada di sebelah mereka, kurang dari 100 kaki dari platform seni bela diri mereka. Di tengah sorak-sorai penonton, 24 peserta pertama naik ke panggung seni bela diri. Sebelum Zhou Xianyang dan Zhao Yuanlai bersukacita karena Han Li dan Zhao Kongjian tidak menggambar Si Kongjian, mereka melihat keduanya muncul di platform seni bela diri yang sama. Kebetulan sekali, hampir di saat yang bersamaan, Zhao Yuanlai dan Zhou Xianyang berkata serempak. Keduanya terdengar sedikit terkejut, tapi juga sedikit sombong. Zhao Yuanlai menoleh ke arah Zhou Xianyang dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin sekte Zhou, kedua sekte kita selalu dekat. Tidak peduli apa hasil dari kompetisi hari ini, kita tidak boleh merusak persahabatan kita." Zhao Yuanlai secara alami berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya dan membuka jalan bagi Zhao Kongjian untuk mengalahkan Han Li. Itu wajar. Zhou Xianyang juga tersenyum. Jangankan Han Li yang berpura-pura menjadi adik laki-lakinya, meskipun itu adalah Chang Qi yang asli, Zhao Yuanlai akan tetap percaya pada adik laki-lakinya. Di platform batu berbentuk cincin, beberapa orang yang duduk di tengah tidak terlalu peduli dengan persaingan di platform seni bela diri. Mereka hanya berbicara satu sama lain. Tentu saja, sebuah ruang kecil terisolasi di sekitar mereka. Bahkan orang-orang yang duduk di sebelah mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Tentu saja yang lain tidak berani membongkar tanpa izin. Utusan abadi Feng Tian, ku dengar dunia dewa sejati sedang mengalami kekacauan akhir-akhir ini. Tidak hanya kuil samsara, tapi juga dunia debu. Apa yang terjadi? Chun Jun Zhenren bertanya. Jejak makhluk dunia debu telah muncul di banyak tempat di alam abadi Embun Beku Utara, alam abadi Mang Hijau, dan alam abadi Gunung Hitam. Namun, itu hanyalah pertempuran kecil dan tidak ada yang serius. Utusan abadi Feng Tian tersenyum. Chun Jun Zhenren sedikit mengernyit. Jika pengadilan surgawi mempertahankan sikap seperti itu sendiri akan menjadi masalah besar. Bukankah pengadilan surgawi telah membuat pengaturan di dunia debu sebelumnya? Apakah terjadi sesuatu di dunia debu? Chun Jun Zhenren bertanya. Memang telah terjadi perubahan di dunia debu. Domain tali hitam yang selalu netral telah mulai bersekutu dengan kuil samsara. Domain abismal juga telah memutus kontak dengan pengadilan surgawi di bawah tekanan. Singkatnya, sepertinya mereka untuk mencapai konsensus. Itu sebabnya mereka menyerang dunia abadi. Utusan abadi Feng Tian mengirimkan suaranya ke Chun Jun Zhenren dengan sedikit keraguan. Meskipun Chun Jun Zhenren telah menerima beberapa informasi, dia masih terkejut ketika mendengarnya dari utusan abadi Feng Tian.
Nenek moyangnya telah menganalisis situasi masa depan alam abadi beberapa tahun yang lalu, dan tampaknya analisisnya secara bertahap menjadi kenyataan. Saat keduanya berbicara, sorakan terdengar di alun-alun. Ternyata tetua yang menjadi tuan rumah telah melihat para kultivator berdiri di 12 platform seni bela diri cabang bumi dan segera mengumumkan dimulainya pertempuran. Di platform C, Han Li memandang ke arah tetua Zhao dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Maaf, Penatua Zhao. Penatua Zhao membalas hormatnya sambil tersenyum, rekan Daois Chang, silakan lanjutkan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan layar cahaya seputih salju muncul dari udara tipis. Ini memperluas dan menyelimuti seluruh platform seni bela diri. Di layar terang, cahaya kristal berkedip-kedip. Pola kepingan salju 6 kelopak muncul di permukaannya. Mereka padat dan terlihat sangat indah. Han Li tersenyum dan berkata, hukum atribut es Broters Rike benar-benar mendalam. Wawasan saya telah diperluas. Saya mendengar bahwa rekan Daois Chang mahir dalam pemurnian tubuh. Hari ini, saya ingin belajar dari Anda. Kata-kata Penatua Zhao sangat sopan. Dengan lambaian tangannya, jejak udara dingin berwarna biru muncul dari tanah di sekitarnya. Semburan suara beku, "Kakak," terdengar di kehampaan. Lapisan kristal es biru langsung menyebar dan menutupi seluruh platform seni bela diri. Han Li mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras. Semburan aura putih meluas di bawah kakinya. Lapisan kristal es biru langsung terkena dampak kekuatan yang kuat dan langsung hancur menjadi bubuk. Melihat ini, sudut mulut Penatua Zhao membentuk senyuman. Dengan lambaian tangannya, udara dingin di tanah kembali melonjak. Paku es muncul dari tanah lapis demi lapis dan menembus ke langit seperti tombak. Melihat ini, ratusan lubang misterius Han Li menyala satu demi satu. Sosoknya melompat dan langsung melompat tinggi ke langit. Setelah itu, sesosok tubuh kabur di belakangnya, dan Penatua Zhao menyusulnya. Sambil memegang tombak biru di tangannya, dia menusukkannya langsung ke punggung Han Li. Dengan kecepatan Han Li, tentu saja sangat mudah untuk menghindarinya. Namun, dia sekarang berpartisipasi dalam pertempuran dengan identitas Changqi. Jika dia benar-benar menunjukkan kecepatan luar biasa, itu hanya akan menimbulkan tatapan curiga. Oleh karena itu, dia hanya menurunkan bahunya dan tubuhnya terjatuh. Kakinya berdiri di ujung dua paku es, membiarkan tombak biru itu menembus bahunya. Melihat bahwa Han Li telah menghindari poin-poin penting, Penatua Zhao merasakan sedikit penyesalan di dalam hatinya. Kekuatan spiritual abadi tiba-tiba melonjak dari tangannya. Tanda di ujung tombak biru tiba-tiba menyala, dan aura yang sangat dingin merembes keluar. Cahaya biru di ujung tombak tiba-tiba melonjak, dan api es biru menyembur keluar darinya, membekukan separuh bahu dan seluruh lengan Han Li. Rekan Daois Chang, aku minta maaf. Penatua Zhao tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dengan goyangan tombak di tangannya, kekuatan dahsyat meresap ke dalam dan segera menghamburkan kristal es yang baru saja dibekukan. Han Li hanya merasakan lengannya mati rasa. Kristal es biru yang membungkusnya telah berubah menjadi bubuk biru muda dan langsung menghilang di kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Ketika Penatua Zhao melihat lengan Han Li tidak menghilang bersama dengan kristal es, ekspresinya langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Saudara Penatua, Anda mungkin tidak memahami kami para kultivator mistik, tetapi fisik adalah fondasinya. Kekuatan dingin ekstrim semacam ini benar-benar tidak cukup. Lebih baik jika Anda tidak menahan diri, kata Han Li sambil tersenyum lembut di wajahnya, menghadapi. Setelah mengatakan itu, lubang misterius di lengannya menyala dan dia meninju ke arah tetua Zhao. Ia meniru ciri-ciri teknik kultivasi Changqi. Kekuatan datang dari tulangnya, dan lengannya diselimuti cahaya putih, seolah bermandikan cahaya bintang.